Bagi yang belum mengetahui, babat sejarah situ Danau Lengkong Panjalu, Kabupaten Ciamis. Kini Sakahayang Channel akan mengupas sejarahnya mulai dari sisi kerajaan, adat budaya, dan terbentuknya situ danau yang menurut cerita atau legenda ada unsur campur tangan supranatural. Berdasarkan cerita turun-temurun masyarakat sekitar, terbentuknya situ atau Danau Panjalu bukan murni pengaruh alam semata. Namun, konon ada campur tangan kekuatan supranatural Prabu Borosengora, salah satu Raja Panjalu yang telah masuk Islam. Prabu Borosengora atau Sang Hyang Borosengora adalah Raja Panjalu, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang terkemuka. Di dalam babat Panjalu diterangkan bahwa Sang Prabu kemudian memeluk Islam setelah menuntut ilmu di Mekah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra. Sebagai cenderamata kepada seorang pangeran dari Panjalu, Sayyidina Ali memberikan sebilah pedang, pakaian kebesaran dan air zam-zam kepada Sang Hyang Borosengora. Pedang pusaka dari Sayyidina Ali ini sampai sekarang masih terpelihara, disimpan di Pasucian Bumi Alit dan disucikan atau dijamas pada setiap bulan Mulut Rabiul Awal dalam serangkaian upacara adat Nyangku. Sedangkan air zam-zam dari Mekah dijadikan air bibit untuk membuat situ Danau Lengkong di Panjalu. Saat ditumpahkan ke dalam Danau Panjalu, ada beberapa tetes air yang berserakan hingga akhirnya berubah menjadi nusa atau pulau kecil di tengah danau. Walhasil, ada satu nusa yang terbentuk yang diberi nama Nusa Larang, dan akhirnya dibangun sebuah keraton besar yang di dalamnya terdapat lokasi kepatihan dan paseban keraton. Kemudian Sang Hyang Borosengora naik tahta sebagai Raja Panjalu menggantikan kakaknya Prabu Lembu Sampulur II, lalu membangun Kaprabon di Nusa Larang, sebuah pulau di tengah-tengah situ Lengkong. Prabu Borosengora menurunkan dua orang putra yaitu Rahyang Kuning, Haryang Kuning, dan Rahyang Kancana, Haryang Kancana. Di hari tuanya Sang Prabu lengser Kaprabon dan menjadi mubalik, menyiarkan agama Islam di Jampang, Sukabumi. Menurut keterangan Isal Nur Hidayatullah, selaku Ketua Paguyuban Sadar Lingkungan PSL, sumber babat Panjalu tidak menerangkan di mana Prabu Borosengora dimakamkan setelah wafatnya. Tahta Panjalu kemudian dipegang oleh anak tertuanya Rahyang Kuning. Rahyang Kuning kemudian digantikan oleh adiknya Rahyang Kancana. Rahyang Kancana mangkat dan dimakamkan di Nusa Larang situ Lengkong. Sampai sekarang makam Prabu Rahyang Kancana selalu ramai dikunjungi para peziarah Islam dari seluruh Indonesia. Area makam ziarah tempat Prabu Haryang Kencana, seorang ulama penyebar agama Islam di wilayah itu bersemayam, memang berada di kawasan hutan lebat seluas 57 hektare. Ujarnya kepada Matanews.co Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021. Pengunjung yang akan tirakat, bersemedi atau sekadar refreshing menikmati suasana tengah hutan yang teduh dan asri, wajib melewati situ Danau Lengkong seluas hampir 40 hektar tersebut. Dan ada mitos tentang dua buah patung harimau hitam dan putih menjadi penunggu abadi di pintu masuk area tempat ziarah situ Lengkong, Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, katanya. Konon dua patung hewan buas itu, jelmaan dua anak Raja Brawijaya, Kerajaan Majapahit, yang tersesat di sana, namun melanggar aturan. Akhirnya berubah wujud menjadi Raja Hutan Penunggu Hutan Panjalu Ciamis, hingga kini. Ada salah satu kebudayaan masyarakat Panjalu, Ciamis, Jawa Barat yang masih lestari hingga kini adalah upacara adat sakral Nyangku, sebuah ritual upacara adat pemandian benda pusaka yang dilaksanakan pada setiap bulan Rabiul Awal atau Maulud setiap tahunnya. Istilah Nyangku diduga berasal dari bahasa Arab, Yanko, yang berarti membersihkan, hingga akhirnya berubah dalam dialek lidah orang Sunda menjadi Nyangku. Makna dilaksanakannya upacara adat ini, menghormati peninggalan pusaka leluhur, atas jasanya menyebarkan agama Islam di wilayah itu, ucap Faisal. Untuk mempersiapkan perlengkapan upacara, kata dia, konon zaman dahulu, semua keluarga keturunan Panjalu akan menyediakan beras merah yang harus dikupas dengan tangan, bukan ditumbuk sebagaimana biasa. Selanjutnya beras ini digunakan sebagai bahan untuk membuat tumpeng dan sasajen. Ritual Nyangku diawali dengan berziarah ke makam raja di situ Lengkong, Panjalu. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian benda pusaka peninggalan raja. Kemudian seluruh benda pusaka yang didominasi perkakas dan senjata perang tempo dulu dikeluarkan dan
dimandikan. Dari Museum Bumi Alit dan Situ Panjalu yang jaraknya berdekatan, jelasnya. Belakangan air bekas pencucian kerap menjadi incaran peziarah atau pengunjung yang sengaja ingin mendapatkan keberkahan hidup. Mereka rela berdesakan hanya demi mendapatkan air sisa basuhan tersebut. Sebuah kegiatan yang mesti dibarengi keyakinan kepada Allah. Jika tidak ingin menjadi perbuatan syirik, selain menghormati leluhur. Kegiatan dalam nyangku dan ritual Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut juga bertujuan menyebarkan agama Islam, sekaligus sarana silaturahmi antar warga, tandasnya. Babat Panjalu merupakan karya sastra sejarah yang menceritakan riwayat daerah Panjalu, sekarang sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis. Panjalu semula merupakan kerajaan kecil yang berdiri sendiri, kemudian menjadi kabupaten dan sejak 1819 menjadi Kawedanaan, distrik. Babat Panjalu disusun oleh Praja Dinata, Kepala Desa Mawara, Panjalu. Penyusunannya selesai pada hari Senin tanggal 10 Juli tahun 1905. Babat Panjalu dinamai juga Babat Situ Lengkong disusun dalam bahasa Sunda dan berbentuk puisi, wawacan. Naskah aslinya ditulis tangan dalam huruf Latin pada kertas bergaris ukuran folio, tebal 108 halaman. Tiap halaman berisi 30-38 baris. Naskahnya tersimpan di bagian naskah Perpustakaan Nasional Jakarta dengan nomor kode PIT 24 dari peti nomor 121. Naskah ini pernah diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Universitas Pajajaran tahun 1976 tanpa terjemahan. Oleh Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara pada tahun 1992, naskah tersebut disertai dengan terjemahan teks dalam bahasa Indonesia serta diberi pengantar. Babat Panjalu disusun berdasarkan naskah yang dianggap pusaka, warisan dari ayahnya, yaitu Bupati Panjalu terakhir yang bernama Raden Cakranagara IV tahun 1789 sampai tahun 1819. Cerita dimulai dari Sang Hyang Prabu Boros naik tahta di kerajaan Panjalu menggantikan ayahnya. Dialah yang memprakarsai pembuatan situ, danau, lengkong dan situ Panjalu yang luasnya sekitar 140 tumbak 2000 meter persegi, dan di tengahnya terdapat pulau yang dijadikan kompleks keraton baru. Sang Hyang Prabu Boros berputra 2 orang, yaitu Raden Arya Kuning dan Raden Arya Kancana. Pada awalnya Raden Arya Kuning yang dipersiapkan untuk menjadi penguasa Panjalu ketika ayahnya sudah tua dan ingin turun tahta. Namun, karena dianggap telah berbuat salah dengan cara berebut warisan dan kalah bertanding, akhirnya tahta Panjalu diserahkan kepada Raden Arya Kancana. Sejak itu kedudukan Panjalu menjadi kabupaten dengan patinya bernama Raden Guru Haji yang semula bernama Kampu Jaya. Selanjutnya, kedudukan Bupati Panjalu digantikan oleh putra tertua, yaitu Sang Hyang Teko yang terkenal dengan julukan Dalem Cilangkung. Bupati-bupati selanjutnya adalah Raden Dulak Kancana, Raden Arya Kadali adik bupati sebelumnya, Raden Martabaya, putra bupati sebelumnya, Raden Arya Nitibaya, putra bupati sebelumnya, Dalem Sumala, Raden Arya Sacanata, Raden Wirabaya, putra Dalem Sumala, Raden Wirapraja, Raden Cakranagar, cucu Raden Arya Sacanata, Raden Cakranagara II, Raden Cakranagara II, dan Raden Cakranagara IV. Pada masa pemerintahan Bupati Cakranagara III, daerah Panjalu berada di bawah kekuasaan Sultan Cirebon dan bupati ini menikah dengan putri Cirebon. Setelah Kabupaten Panjalu dihapuskan, daerahnya dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Galuh. Ciamis, sebuah daerah yang kaya akan keunikan budaya dan alam, menyimpan sebuah danau yang begitu indah dan penuh makna, yaitu Situ Lengkong Panjalu. Meskipun dikenal sebagai tempat wisata yang menarik dan religi, di balik keindahan tempat ini, terdapat kisah mistis yang melibatkan 2 harimau kembar. Situ Panjalu, yang terletak di jalan alternatif dari Kawali, Ciamis menuju Gentong, Tasikmalaya, menawarkan pesona alam yang memukau dengan luasnya mencapai 57,95 hektare. Bagi wisatawan yang datang dari arah Gentong,
Cukup berbelok ke pertigaan yang menuju pesantren Suryalaya dan terus melanjutkan perjalanan hingga sampai ke lokasi. Ketika tiba di danau wisata ini, wisatawan akan disambut dengan hawa sejuk dan pepohonan rindang. Tempat parkir kendaraan yang luas dan deretan toko souvenir langsung menghadap kepada mereka. Sebagai pengunjung, untuk dapat berkeliling danau, wisatawan perlu menyewa perahu dengan biaya sekitar Rp125.000. Dengan beramai-ramai naik perahu, biaya dapat dibagi sehingga lebih terjangkau. Namun, di balik pesona danau dan kegiatan wisata, terdapat sebuah pulau kecil bernama Cagar Alam Nusa Gede di tengah danau. Pulau ini menjadi destinasi wisata religi karena menyimpan makam Prabu Haryang Kencana atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, seorang raja Panjalu dan penyebar Islam di Ciamis. Keunikan pulau ini tak hanya terletak pada makamnya, melainkan juga pada dua patung harimau kembar di gerbang masuk pulau. Harimau kembar ini dikenal sebagai Bambang Larang, jantan, dan Bambang Kencana, betina, memiliki kisah mistis yang melibatkan transformasi dari manusia menjadi harimau. Dalam cerita masyarakat setempat, Bambang Larang dan Bambang Kencana dulunya adalah manusia dan cucu kembar dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Keduanya pernah berguru kepada orang sakti, namun melanggar aturan guru sehingga berubah menjadi harimau. Raja Panjalu saat itu merawat dan mengurus kedua harimau ini. Maung Panjalu, sebutan untuk kedua harimau ini, berjanji untuk menjaga kelestarian alam dan memangsa mereka yang merusak alam. Walaupun masyarakat setempat tidak kaget ketika melihat harimau di sekitar Panjalu, banyak yang menganggapnya sebagai hewan buatan. Namun, keyakinan ini dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan alam, terutama sumber mata air di daerah tersebut. Selain kisah mistis, masyarakat juga meyakini bahwa Danau Situ Lengkong Panjalu terbentuk dari tetesan air Zam-Zam yang dibawa oleh Raja Sanghyang Borosengora, Raja Panjalu pertama yang beragama Islam, dari Tanah Suci. Peninggalan sejarah dan budaya Raja Sanghyang Borosengora dapat ditemukan di Museum Bumi Alit yang menyimpan berbagai macam peninggalan, seperti batu penyucian, batu penobatan, menhir, naskah, dan benda-benda bersejarah lainnya. Dengan keindahan alamnya, kisah mistis yang menyertai, serta warisan sejarah dan budayanya, Situ Lengkong Panjalu di Ciamis menjadi daya tarik yang mengundang peziarah dan wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati pesona dan keajaiban yang tersembunyi di balik keindahan alam Sulawesi Selatan. Asteris asteris asteris. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Semoga mendapat pengetahuan lagi tentang Situ Panjalu dan tidak lupa juga saya ingin mengingatkan kepada Anda semua. Sekali-kali mampirlah lihat ke channel saya untuk menonton video saya yang lainnya. Ulah wae nontonan video batur wae atuh kehet. Hahaha.